Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Aditya Narendra Wardana, STMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Konsumen Manajemen 4C, dan juga teman-teman sekalian. Saya Marcella Zalianti dengan NIM 10123-139 dan juga rekan Saya Salwani Sulaili Ratmadani dengan NIM 10123-175. Oke, baik teman-teman, di sini kami berdua akan menjelaskan salah satu materi pada buku Perilaku Konsumen, yaitu Social Influence on Consumer Behavior. Nah, di sini main content kita yaitu yang pertama membahas terkait bagaimana kita sebagai seorang manajer pemasaran memahami sumber utama dari pengaruh sosial yang mempengaruhi konsumen serta bagaimana pengaruh tersebut disampaikan atau disalurkan baik melalui media massa, media sosial ataupun orang terdekat maupun toko publik. Kita juga akan membahas mengapa hal ini penting bagi pemasar karena pemahaman ini bisa membantu pemasar dalam merancang strategi yang lebih efektif. Selain itu, sebagai seorang pemasar juga kita akan mengidentifikasi berbagai jenis kelompok referensi seperti keluarga, teman, dan komunitas serta karakteristik khas dari masing-masing kelompok dan bagaimana mereka bisa mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. Selanjutnya, kita juga akan membahas secara lebih mendalam mengenai pengaruh normatif, yaitu dorongan sosial yang membuat seseorang merasa harus mengikuti norma kelompok. Kita juga akan melihat bagaimana pemasar bisa memanfaatkan jenis pengaruh ini agar strategi pemasaran mereka lebih berhasil. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas pengaruh informasional, yaitu pengaruh yang datang dari sumber yang dianggap berpengetahuan atau terpercaya, serta pentingnya komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth dalam membentuk opini dan keputusan pembelian konsumen. Nah, jadi teman-teman, apa sih social influence on consumer behavior? Jadi, social influence on consumer behavior adalah segala bentuk pengaruh yang berasal dari orang lain atau lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi cara berpikir konsumen, perasaan konsumen, dan tindakan konsumen termasuk keputusan pembelian. Nah, social influence dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kelompok referensi atau reference groups, contohnya seperti teman, komunitas hobi, dan juga rekan kerja. Lalu yang kedua yaitu keluarga atau family influence, contohnya ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Lalu yang ketiga yaitu opinion leaders atau pemimpin pendapat, contohnya public figure, reviewer, artis, dan juga selebgram. Nah, di slide selanjutnya, kami akan membahas terkait pendekatan apa saja sih yang dilakukan oleh manajer pemasaran untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, hal tersebut akan dijelaskan pada diagram ini. Jadi, diagram ini menjelaskan langkah-langkah atau pendekatan yang dilakukan oleh seorang manajer pemasaran untuk mempengaruhi perilaku konsumen secara langsung atau yang bisa diamati. Seperti contohnya, membeli produk, mencoba layanan, atau mengikuti promosi. Nah, langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, langkah awal dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi tentang apa yang dirasakan oleh konsumen, bagaimana mereka berpikir atau menilai sesuatu, dan bagaimana mereka bertindak. Informasi ini sangat penting bagi pemasar atau bagi manajer pemasaran untuk tahu cara terbaik untuk mendekati konsumen itu seperti apa. Lalu, berdasarkan informasi yang dikumpulkan, pemasar menyusun dan menyebarkan berbagai elemen pemasaran ke lingkungan konsumen, seperti iklan, promosi, harga khusus, kemasan menarik, atau penempatan produk di rak toko. Selanjutnya, stimulus ini bertujuan untuk mempengaruhi emosi dan cara berpikir konsumen. Setelah konsumen terpengaruh secara emosional dan berpikir positif terhadap produk, selanjutnya
Diharapkan konsumen menunjukkan perilaku nyata seperti membeli produk atau merekomendasikan kepada orang lain. Nah, semua aktivitas atau strategi dan juga langkah-langkah itu tadi dihitung berdasarkan angka penjualan dan juga data pangsa pasar. Data ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektifnya strategi pemasaran yang telah disusun oleh manajer pemasaran sebelumnya. Informasi dari hasil penjualan dan riset konsumen akan digunakan kembali untuk memperbarui strategi di masa depan apabila dirasa strategi sebelumnya itu kurang efektif, seperti itu. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait strategi untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, strategi apa saja sih yang dilakukan atau yang disusun oleh manajer pemasaran untuk mempengaruhi perilaku konsumen? Nah, hal tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini, di mana tabel ini menunjukkan berbagai jenis strategi yang bisa digunakan oleh pemasar untuk mempengaruhi perilaku konsumen secara langsung. Misalnya, agar konsumen membeli produk, mencoba layanan, atau merekomendasikan produk atau layanan tersebut itu ke orang lain. Strategi ini dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan pendekatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama afektif, yaitu pendekatan secara emosi. Lalu yang kedua kognitif, pendekatan secara pikiran. Lalu yang ketiga perilaku, pendekatan secara tindakan. Dan yang keempat yaitu kombinasi. Nah, yang pertama strategi afektif, strategi berdasarkan emosi. Strategi ini bertujuan untuk mempengaruhi emosi, suasana hati, dan perasaan konsumen terhadap suatu produk. Fokus utama strategi ini yaitu emosi konsumen seperti rasa senang, suka, atau kesan positif. Contoh dari strategi ini yaitu menghubungkan produk dengan perasaan bahagia melalui iklan emosional atau musik yang menyentuh hati. Tujuan akhirnya agar konsumen merasa terikat secara emosional dan akhirnya membeli produk tersebut. Lalu yang kedua yaitu strategi kognitif, strategi berdasarkan pikiran dan pengetahuan. Strategi ini bertujuan untuk mempengaruhi pikiran, pengetahuan, dan keyakinan konsumen. Fokus utamanya informasi, makna, atau kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Contoh dari strateginya yaitu memberikan informasi yang menjelaskan keunggulan produk dibandingkan produk kompetitor atau produk pesaing. Misalnya, produk kami lebih tahan lama daripada produk kompetitor. Tujuan akhirnya untuk meningkatkan pemahaman konsumen sehingga mereka termotivasi membeli berdasarkan alasan logis yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk strategi yang ketiga yaitu strategi perilaku. Strategi berdasarkan tindakan nyata konsumen. Strategi ini secara langsung mendorong tindakan atau respon nyata dari konsumen. Fokus utamanya perilaku nyata konsumen seperti membeli, mencoba, atau mengunjungi toko. Nah, contoh dari strategi ini yaitu memberikan hadiah atau diskon saat konsumen melakukan pembelian, memperlihatkan model atau contoh perilaku yang diinginkan. Nah, tujuan akhirnya mendorong konsumen untuk bertindak segera, misalnya melalui promosi beli sekarang. Nah, strategi yang keempat yaitu strategi kombinasi, di mana strategi ini gabungan lebih dari satu pendekatan sebelumnya, di mana emosi, pikiran, dan juga tindakan dijadikan satu atau dua dari pendekatan tersebut. Fokus utamanya lebih dari satu aspek konsumen seperti emosi, pikiran, dan juga perilaku. Contoh strateginya adalah iklan yang menggabungkan informasi manfaat produk dengan cerita emosional dan insentif seperti cashback. Tujuan akhirnya memberikan pengaruh yang lebih kuat dan menyeluruh agar konsumen mengambil tindakan nyata. Seperti itu. Karena tadi semua pendekatan dijadikan satu sehingga harapannya pengaruhnya itu jauh lebih besar dan lebih kuat, seperti itu. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis promosi konsumen dan juga contohnya.
promosi konsumen adalah berbagai strategi yang dilakukan perusahaan untuk mendorong pembelian, menarik perhatian konsumen, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Berikut ini adalah beberapa jenis promosi yang sering digunakan oleh pemasar untuk memikat hati konsumen. Yang pertama yaitu promosi sampling atau sampel produk. Konsumen diberikan contoh produk secara gratis atau dengan harga murah. Tujuannya agar konsumen bisa mencoba sebelum membeli. Contohnya, ketika teman-teman pernah ke Grace Mall, ketika melewati store parfum Heaven Scent, di situ SPG-nya itu biasanya membagikan sampel parfum dari mereka di customer-customer yang lewat depan store-nya. Hal ini tuh dapat memikat hati konsumen agar konsumen itu tertarik untuk beli produk dari Heaven Scent seperti itu. Yang kedua yaitu price deals atau diskon harga. Konsumen mendapatkan potongan harga dari harga normal produk. Strategi ini mendorong pembelian cepat atau dalam jumlah lebih banyak. Contohnya diskon harga makanan atau minuman di Indomaret. Hal ini tentu saja sudah umum bagi teman-teman karena ya Indomaret pasti sering mengadakan promo-promo potongan-potongan harga di bulan-bulan tertentu, di hari-hari tertentu, seperti itu. Yang ketiga yaitu bonus pack atau paket bonus. Konsumen mendapat produk tambahan secara gratis dalam satu kemasan dan tanpa kenaikan harga. Contohnya, beli 2 lip mid Wardah gratis 1 lip balm Wardah. Hal ini saya pernah mengalami secara pribadi. Waktu itu saya membeli 2 lip mid Wardah dan saya mendapatkan gratis 1 lip balm Wardah. Hal ini membuat saya akhirnya ingin untuk membeli lagi produk dari Wardah karena ya tadi strategi promosi yang dilakukan oleh manajer pemasaran Wardah itu kena ke saya seperti itu. Saya merasa puas dengan pemberian paket bonus itu tadi. Nah, strategi promosi yang keempat yaitu premiums atau hadiah pembelian. Konsumen mendapatkan hadiah atau barang tambahan sebagai bonus saat membeli produk tertentu. Contohnya, saat beli handphone biasanya gratis tempered glass. Nah, sebenarnya pemberian hadiah dan juga pemberian paket bonus itu tadi tuh hampir mirip seperti itu, dimana kita beli suatu produk dan kita mendapatkan gratis atau free produk dari brand tersebut. Oke teman-teman, untuk menjelaskan lebih detail terkait social influence on consumer behavior, kami memiliki study case salah satu game yang pernah viral pada tahun 2016 silam. Game tersebut adalah Pokemon Go Prime Gaming. Mengapa kita mengambil contoh game ini dalam kasus atau dalam materi ini? Karena menurut kami Pokemon Go bukan cuma game biasa, tapi game ini mengajak pemain bergerak di dunia nyata dan berinteraksi dengan orang lain. Ini membuat pemain merasa senang, tertantang, dan ingin terus bermain. Game ini juga memanfaatkan pengaruh sosial karena game ini mengharuskan pemainnya bergerak di luar ruangan sehingga menarik perhatian orang lain. Dari situ akan menimbulkan perasaan ingin bermain dan ketertarikan orang lain terhadap game Pokemon Go, sehingga membuat orang lain akhirnya menginstal dan memainkan game tersebut. Kami simpulkan bahwasannya game Pokemon ini membuktikan bahwa social influence sangat mempengaruhi keputusan seseorang dalam membeli atau menggunakan suatu produk. Berikut cuplikan dari game Pokemon.
Nah, selanjutnya 3 jenis pengaruh utama dari game Pokemon yang digunakan manajer pemasaran dari Pokemon Go itu tadi untuk memikat hati konsumen. Pengaruh yang pertama yaitu pengaruh informasional. Pengaruh yang muncul ketika seseorang menerima informasi dari orang lain yang dianggap lebih tahu, lebih ahli, atau lebih berpengalaman, lalu menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan. Yang kedua, pengaruh normatif. Dorongan sosial yang membuat seseorang mengikuti norma atau harapan kelompok agar diterima, dihargai, atau tidak merasa berbeda dari orang lain. Lalu yang ketiga, pengaruh ekspresi nilai atau value expressive. Pengaruh sosial yang terjadi ketika seseorang memilih produk atau merek untuk mengekspresikan identitas diri, nilai-nilai pribadi, atau gaya hidupnya kepada orang lain. Nah, selanjutnya melalui pengaruh utama itu tadi, hal apa aja sih yang dilakukan oleh manajer pemasaran Pokemon Go Prime Gaming untuk akhirnya itu bisa memikat hati konsumen? Nah, yang pertama, manfaat pengaruh informasional dengan cara manajer pemasaran Pokemon Go membuat strategi menggandeng influencer game atau YouTube yang dipercaya di komunitas gaming untuk mengulas fitur Prime Gaming di Pokemon Go. Lalu yang kedua, membuat konten edukatif seperti tips and trick dan kelebihan fitur Prime Gaming agar pemain baru merasa terbantu dan percaya. Lalu yang kedua, menciptakan tekanan sosial positif atau normatif melalui pengadaan event komunitas eksklusif hanya untuk pengguna Prime Gaming agar pemain merasa ingin bergabung agar tidak tertinggal. Lalu yang kedua, mendorong pemain untuk berbagi hadiah yang mereka dapat dari Prime Gaming di media sosial sehingga muncul dorongan sosial dari sesama pemain. Lalu yang ketiga, membangun citra dan gaya hidup value ekspresif melalui membuat kampanye visual dan narasi yang menunjukkan bahwa pengguna Prime Gaming adalah gamer sejati, eksklusif, dan aktif. Nah, selanjutnya kami akan membahas terkait Search of Influence. Di sini sudah terdapat tabel-tabel di mana ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran 4. Yang pertama, kuadran 1, sumber pemasaran yang berasal dari internal perusahaan melalui media massa. Contohnya, advertising, sales promotion, publicity, media sosial, dengan ciri-ciri jangkauan luas, high reach, komunikasi satu arah sehingga low two-way communication. Lalu yang ketiga, kredibilitas dianggap rendah karena search influence-nya berasal dari internal perusahaan. Contohnya iklan Pokemon di YouTube atau televisi. Selanjutnya di kuadran 2, Search of Influence berasal dari sumber non-pemasaran atau eksternal perusahaan melalui media massa. Contohnya news, critics, program konten, sosial media, virtual community, dengan ciri-ciri jangkauan luas, lebih dipercaya daripada iklan karena search influence-nya berasal dari eksternal perusahaan sehingga kredibilitasnya lebih tinggi. Lalu bisa ditemukan di media sosial atau kanal komunitas. Contoh implementasinya review Pokemon oleh YouTuber gaming atau artikel di blog. Nah, selanjutnya di kuadran 3, sumber pemasaran internal perusahaan secara personal. Contohnya salesperson dan juga customer service. Ciri-cirinya komunikasi dua arah tinggi sehingga bisa tanya jawab antara customer service dengan konsumen. Tetapi karena
search of influence-nya ini berasal dari internal perusahaan sehingga dianggap kredibilitasnya itu lebih rendah. Lalu contoh implementasinya, penjelasan langsung dari salesperson terkait keunggulan fitur Pokemon Go Prime Gaming. Nah, selanjutnya di kuadran 4 sumber non-pemasaran secara personal. Contohnya, family, friends, classmate dengan ciri-ciri komunikasi sangat personal dan dua arah. Kredibilitasnya tinggi karena search of influence-nya berasal dari eksternal perusahaan. Contoh implementasinya, seseorang bermain game Pokemon karena disarankan atau diajak oleh temannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait a special search of influence opinion leaders. Nah, muncul lagi kalimat baru yaitu opinion leaders. Nah, apa sih opinion leaders? Jadi teman-teman, opinion leaders adalah seseorang yang punya pengaruh kuat terhadap opini dan keputusan pembelian orang lain dalam kategori produk tertentu. Ya, lebih gampangnya kita biasanya menyebutnya itu public figure, seperti itu. Nah, di materi kali ini, contoh opinion leaders di bidang otomotif yaitu Fitra Eri. Nah, Fitra Eri ini merupakan seorang reviewer mobil yang dianggap kredibel karena ahli di bidangnya dan juga seorang konten kreator, dimana Fitra Eri ini tuh kerap kali mengulas atau mereview jenis-jenis kendaraan di sosial media pribadinya sehingga ia mempunyai jutaan followers atau pengikut. Nah, dengan kekuatan followers itu tadi, Fitra Eri ini tuh mampu mempengaruhi followersnya pada saat itu ketika Fitra Eri ini tampil di event besar di Mandalika. Merek-merek seperti Honda, Master, dan lain sebagainya itu logonya itu ditempel di mobil Fitra Eri, sehingga efeknya itu sangat besar teman-teman, karena yaitu tadi Fitra Eri punya power untuk mempengaruhi pengikutnya agar apa yang digunakan Fitra Eri atau apa yang direview Fitra Eri ini tuh bisa mempengaruhi keputusan pembelian pengikutnya atau konsumen, karena dianggap tadi di mana followersnya itu sangat ngefans kepada Fitra Eri sehingga punya keinginan untuk barang apa saja yang direview atau yang digunakan oleh Fitra Eri itu dibeli oleh pengikutnya, seperti itu. Nah, dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwasanya opinion leaders itu tuh juga sangat berpengaruh dalam keputusan pembelian konsumen, sehingga sebagai seorang manajer pemasaran perlu untuk menyusun strategi opinion leaders untuk strategi promosi brand atau produk yang sedang ditawarkan, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana referensi grup dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Referensi grup adalah sekelompok orang yang dijadikan acuan oleh individu dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku konsumsi mereka. Referensi grup berperan penting dalam menyampaikan makna budaya dalam masyarakat, substruktur, dan kelas sosial secara keseluruhan kepada konsumen perorangan. Atas semua alasan ini, referensi grup memiliki implikasi yang signifikan bagi strategi pemasaran. Kemudian di sini terdapat jenis-jenis referensi grup. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis referensi grup dan bagaimana mereka berbeda satu sama lain berdasarkan karakteristik utamanya. Jenis yang pertama adalah kelompok formal dan informal. Referensi grup yang formal memiliki struktur yang ditetapkan secara jelas, seperti organisasi resmi, komunitas berizin, atau asosiasi profesional.
Nah, sementara itu referensi grup informal tidak memiliki struktur formal. Contohnya adalah kelompok pertemanan atau komunitas pertemanan biasa. Kemudian yang kedua adalah kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang melibatkan interaksi langsung dan tatap muka secara rutin, seperti keluarga atau sahabat terdekat kita. Sedangkan kelompok sekunder tidak terlalu intens atau personal. Contohnya, kita bisa menganggap komunitas online sebagai kelompok sekunder jika hanya terhubung sesekali dan tidak saling kenal secara tidak intens. Kemudian yang ketiga adalah kelompok keanggotaan. Ini adalah kelompok di mana seseorang secara formal menjadi anggotanya, seperti klub olahraga, organisasi kampus, dan sebagainya. Dalam kelompok ini, individu secara sadar dan resmi menjadi bagian dari struktur kelompok tersebut. Nah, jenis keempat adalah kelompok bercita-cita tinggi atau disebut juga aspirational group. Dalam kelompok ini, seseorang bercita-cita untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut karena nilai, gaya hidup, atau status sosialnya. Contohnya, banyak orang yang ingin menjadi seperti selebgram, pengusaha sukses, atau atlet, meskipun mereka belum menjadi bagian dari kelompok itu secara langsung. Kemudian yang terakhir yaitu disosiatif. Ini adalah kelompok yang ingin dihindari oleh seseorang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan nilai, gaya hidup, atau citra diri yang ingin ia bangun. Misalnya, seseorang mungkin sengaja tidak memakai merek tertentu karena takut diasosiasikan dengan kelompok yang menurutnya kurang keren atau tidak relevan. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa pengaruh referensi grup sangat beragam, tergantung pada hubungan sosial, tujuan pribadi, dan identitas diri masing-masing individu. Nah, pemahaman ini penting untuk merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan kelompok yang ingin kita pengaruhi. Kemudian, selanjutnya mengenai analyzing referensi grup. Ini merupakan kelompok sosial yang menjadi titik acuan bagi individu dalam membentuk sikap, nilai, perilaku. Nah, anggota dalam kelompok ini berbagai makna budaya tertentu, yaitu nilai, norma, atau simbol yang disepakati bersama. Contohnya, beberapa mahasiswa, khususnya teman sebaya kita di lingkungan kampus, sering menjadi sumber utama pengaruh sosial dalam membentuk gaya berpakaian, seperti jenis pakaian yang dianggap keren atau layak dipakai ke kampus. Kemudian, merek sepatu atau merek tas yang sedang populer. Nah, misalnya, jika mayoritas mahasiswa di suatu jurusan sering menggunakan pakaian kasual seperti jeans, kaos oversize, dan sneakers putih, maka mahasiswa baru yang bergabung di lingkungan tersebut itu akan cenderung mengikuti gaya yang serupa. Nah, referensi grup ini tidak hanya membentuk penampilan, tetapi juga mempengaruhi preferensi merek. Nah, jika banyak teman memakai merek lokal seperti Erigo, mungkin kemungkinan besar ini juga individu akan memilih merek tersebut karena melihatnya sebagai simbol gaya hidup atau ciri khas kelompoknya. Nah, dalam konteks perilaku konsumen, terdapat 3 jenis utama pengaruh yang diberikan oleh referensi grup, yaitu yang pertama informational influence, utilitarian influence, dan value expressive influence. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya di awal,
Emotional influence menyampaikan informasi yang berguna bagi seseorang, baik tentang dirinya sendiri, tentang orang lain, maupun tentang lingkungan di sekitarnya, seperti informasi mengenai produk atau layanan dan tempat belanja. Nah, informasi ini bisa diberikan secara langsung, yaitu melalui komunikasi lisan atau demonstrasi nyata. Misalnya, bukan hanya memberitahu secara teori, tetapi juga memperlihatkan cara penggunaannya atau penerapan sesuatu secara langsung. Contohnya yang ada di buku yaitu ketika seseorang yang sedang belajar bermain tenis meminta bantuan teman-temannya. Nah, dalam situasi ini teman-temannya mungkin tidak hanya menjelaskan bagaimana cara melakukan servis atau pukulan backhand, tapi juga menunjukkan secara langsung gerakannya itu bagaimana. Nah, ini membuat proses belajar ini lebih efektif karena melibatkan pengalaman nyata dan observasi langsung. Kemudian, utilitarian influence. Dalam buku dijelaskan ketika perilaku, perasaan, dan pemikiran seseorang dipengaruhi oleh dorongan untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman dari kelompok sosial. Pengaruh ini bersifat tekanan sosial yang mendorong seseorang untuk mematuhi harapan atau norma kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu value expressive influence. Pengaruh ini tidak hanya mempengaruhi perilaku pembelian, tetapi juga dapat membentuk konsep diri seseorang. Dalam psikologi konsumen, konsep diri adalah cara seseorang melihat, memahami, dan mendefinisikan dirinya sendiri. Nah, referensi grup dalam hal ini berperan sebagai unit budaya karena mereka menyimpan dan menyebarkan makna-makna budaya seperti kepercayaan, nilai-nilai sosial, tujuan hidup, norma perilaku, dan gaya hidup tertentu. Nah, setiap orang pada dasarnya terus-menerus mencari makna budaya yang sesuai dengan gambar idealnya dirinya. Makna ini bisa berupa cara berpakaiannya, cara berbicara, cara bersikap, bahkan cara memilih produk yang ingin ia beli. Nah, konsumen ingin mengembangkan atau memperkuat identitas dirinya melalui makna-makna tersebut. Salah satunya yaitu cara yang paling umum dilakukan adalah mengidentifikasi diri dengan kelompok yang ia kagumi atau kelompok yang menurutnya mencerminkan siapa dia atau siapa yang dia ingin menjadi. Misalnya, seseorang yang ingin membangun citra diri sebagai orang yang aktif dan modern mungkin akan mengikuti gaya hidup kelompok komunitas olahraga atau mengikuti gaya berpakaian dari komunitas urban yang energik. Nah, ketika ia berafiliasi dengan kelompok tersebut, baik secara formal maupun hanya lewat peniruan simbolik atau menggunakan merek yang sama, ia secara tidak langsung menyerap makna budaya yang melekat pada kelompok tersebut. Nah, makna-makna ini kemudian digunakan untuk membangun, menyesuaikan, atau mempertahankan konsep dirinya. Jadi, dalam proses ini konsumen tidak sekedar membeli produk, mereka sedang melakukan proyek identitas, yaitu proses membentuk siapa dirinya di mata orang lain dan juga di mata dirinya sendiri. Nah, disinilah letak kekuatan referensi grup. Mereka tidak hanya mengarahkan perilaku konsumsi, tetapi juga menyediakan sumber makna yang sangat penting bagi pembentukan identitas personal. Nah, gambar dalam slide ini memperlihatkan komunitas Early Owner Group atau HOG. Pada bagian ini, kita akan melihat contoh nyata bagaimana referensi grup mempengaruhi perilaku konsumen.
Nah, melalui kasus konsumen Harley Davidson, khususnya dari kalangan profesional seperti dokter, pengacara, dan profesor. Nah, kelompok ini dikenal sebagai RUBS atau Rich Urban Bikers, yang juga sering disebut Weekend Warriors karena mereka biasanya hanya mengendarai motor di akhir pekan. Di buku dijelaskan meskipun RUBS berasal dari latar belakang profesional dan tidak benar-benar menjalani kehidupan sebagai biker sejati, mereka mengidolakan kelompok biker garis keras, yakni pemilik Harley sejati yang identik dengan tato dan aksesoris dan gaya hidup bebas seperti outlaw. Nah, kelompok ini menjadi referensi grup bagi RUBS karena mereka mewakili nilai-nilai yang ingin seperti kebebasan dari rutinitas kerja dan keluarga, kemandirian ekstrim, patriotisme, dan rasa menjadi bagian dari kelompok yang unik dan berani. Menariknya, meskipun sebagai besar RUBS ini tidak benar-benar hidup seperti biker, mereka tetap mengidentifikasi diri secara simbolik dengan gaya hidup seperti mereka menyerap sebagian makna dan nilai dari kelompok biker garis keras untuk membentuk atau memperkuat konsep diri mereka sendiri. Yang artinya di mana mereka membeli produk bukan hanya karena fungsi, tetapi untuk mengekspresikan identitas diri dan nilai yang mereka kagumi. Nah, pengaruh referensi grup ini bekerja dalam 3 bentuk sekaligus. Yang pertama yaitu seperti tadi yang disebutkan informational influence. Nah, di mana RUBS ini memperoleh informasi dan inspirasi melalui majalah, media, atau dengan mengamati langsung biker sejati. Kedua yaitu utilitarian influence, karena biker garis keras bisa menunjukkan persetujuan atau penolakan secara sosial, misalnya dengan melambaikan tangan atau justru mengabaikan RUBS di jalan. Kemudian yang ketiga yaitu value expressive influence, di mana kelompok biker menyampaikan nilai-nilai kebebasan dan keunikan yang ingin ditiru oleh RUBS. Nah, menanggapi hal ini, Harley Davidson secara cerdas menciptakan produk yang tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan, tetapi juga mewakili gaya hidup dan makna sosial tertentu. Nah, mereka memasarkan produk-produk seperti jaket kulit, aksesoris motor, pakaian dengan logo biker, dan lain-lain hingga merek bir Harley Davidson sebagai bagian dari gaya hidup Harley. Nah, dalam kasus ini kita bisa melihat bagaimana satu referensi grup bisa memberikan ketiga jenis pengaruh sosial ini secara bersamaan, dan bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan makna budaya yang melekat pada kelompok tersebut untuk membangun hubungan emosional dan identitas dengan konsumennya. Nah, saya sebagai seorang manajer pemasaran, saya akan mengidentifikasikan dan melibatkan opinion leader atau tokoh yang berpengaruh yang menjadi panutan dalam referensi grup konsumen saya. Dengan memanfaatkan kredibilitas mereka, saya akan menyampaikan pesan pemasaran yang terasa lebih personal dan autentik. Nah, selain itu saya akan menciptakan memperkuat komunitas penggunaan produk baik secara offline maupun online, agar konsumen merasa terhubung secara sosial dan memiliki tempat untuk mengekspresikan nilai atau gaya hidup mereka. Selanjutnya yaitu di sini terdapat
tabel Types of Influence. Nah, tabel ini menjelaskan dari mana pengaruh terhadap konsumen berasal, baik dari sisi pemasaran maupun non-pemasaran. Nah, dalam buku, bagian ini menguraikan bahwa pengaruh terhadap perilaku konsumen tidak hanya datang dari iklan atau brand, tetapi juga dari orang-orang di sekitar mereka seperti teman, keluarga, komunitas, atau influencer. Kemudian pengaruh terhadap konsumen dapat berasal dari berbagai macam sumber, yaitu yang pertama, marketing or non-marketing source. Marketing source adalah sumber yang berasal dari kegiatan pemasaran langsung oleh perusahaan, seperti iklan televisi, promosi produk, penggunaan brand ambassador, dan serta kampanye di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Sementara itu, non-marketing source adalah pengaruh yang datang dari orang-orang di sekitar konsumen, seperti teman dekat, keluarga, sahabat yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap penjualan produk. Yang kedua yaitu delivered personally or by social media. Artinya pengaruh dari referensi grup bisa disampaikan secara langsung maupun melalui media. Nah, disampaikan secara langsung maksudnya seperti obrolan tatap muka, chat pribadi, diskusi di grup WhatsApp, atau rekomendasi dari teman dekat. Sementara itu, disampaikan tidak langsung berarti melalui media sosial dan media massa seperti televisi, YouTube, Instagram, TikTok, atau platform digital lainnya. Yang ketiga yaitu differ in reach, two-way communication, and credibility. Artinya setiap sumber pengaruh ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu yang pertama reach. Ini merujuk pada seberapa luas pesan bisa disebarkan. Misalnya, sebuah iklan di televisi bisa menjangkau jutaan penonton secara bersamaan, bahkan dalam hitungan detik. Tapi, jika kita membandingkan dengan percakapan pribadi seperti obrolan langsung dengan teman, jangkauannya tentu jauh lebih kecil, hanya satu atau beberapa orang saja. Nah, meskipun kecil, nanti kita lihat ada kekuatan tersendiri juga. Yang kedua yaitu two-way communication. Nah, dalam komunikasi langsung ini, komunikasi langsung dengan teman atau keluarga, kita bisa langsung bertanya, mengklarifikasi, dan mendapatkan respons. Ini membuat pengaruhnya lebih interaktif dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sebaliknya, dalam iklan atau media massa, komunikasi cenderung satu arah. Kita hanya menerima pesan tanpa bisa menanggapi atau berdiskusi secara langsung dengan pengirim pesan. Yang terakhir yaitu credibility. Nah, ini menyangkut seberapa besar kita percaya pada sumber informasi yang kita dapat. Nah, secara umum kita cenderung lebih percaya pada orang yang kita kenal, seperti teman dekat kita, saudara, atau keluarga. Karena kita tahu latar belakang dan niat mereka, sedangkan iklan dan merek yang belum dikenal atau terlalu berlebihan justru menimbulkan keraguan. Oleh karena itu, sumber yang bisa memiliki kredibilitas tinggi akan memberikan pengaruh yang jauh lebih besar terhadap keputusan pembelian kita.
Nah, dari semua sumber tersebut, muncullah pengaruh terhadap konsumen yaitu exert influence atau bentuk pengaruh yang diberikan kepada konsumen. Dalam buku dijelaskan bahwa ada dua jenis pengaruh utama. Yang pertama adalah normative influence. Ini adalah pengaruh yang membuat kita menyesuaikan diri dengan kelompok supaya kita diterima dan tidak dikucilkan. Misalnya, kita membeli merek pakaian tertentu karena hampir semua teman kita itu memakai merek tersebut. Yang kedua yaitu informational influence. Di sini kita membeli atau mengambil keputusan karena merasa informasi yang diberikan orang lain itu bisa dipercaya. Contohnya, kita memilih skincare karena direkomendasikan oleh teman yang lebih paham atau setelah menonton review beauty vlogger di media sosial. Jadi sebagai kesimpulannya, pengaruh sosial itu bisa datang dari siapa saja dan lewat media apa aja. Dan ia akan mempengaruhi kita dengan cara yang berbeda-beda, tergantung situasinya. Nah, inilah mengapa sebagai manajer pemasaran kita perlu memahami bukan hanya isi pesan tetapi juga siapa yang menyampaikan dan bagaimana penyampaiannya. Dan jika saya menjadi manajer pemasaran, saya akan menggunakan review dari pengguna nyata atau dari seleb, vlogger, dan lain-lain untuk membangun kepercayaan melalui konten edukatif dan testimonial autentik. Kemudian yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh referensi grup tidak berlaku sama untuk semua jenis produk dan merek. Nah, berdasarkan dalam buku dijelaskan dalam perilaku konsumen, pengaruh ini dipengaruhi oleh dua dimensi penting, yaitu apakah produk tersebut merupakan necessity atau kebutuhan atau luxury atau barang mewah. Dan yang kedua yaitu apakah produk tersebut digunakan secara in public atau in private. Nah, kita mulai dari matriks pertama yaitu necessity versus luxury. Nah, produk kebutuhan adalah barang yang dibutuhkan hampir semua orang seperti senter, kasur, atau kulkas. Nah, produk seperti ini biasanya dibeli karena fungsinya, sehingga referensi grup memiliki pengaruh yang lemah terhadap keputusan membeli. Kemudian, produk mewah seperti TV dan tas branded hanya dimiliki oleh kelompok tertentu dan seringkali mencerminkan status sosial. Oleh karena itu, referensi grup memiliki pengaruh yang lebih kuat baik terhadap keputusan untuk membeli maupun pilihan mereknya. Kemudian matriks kedua yaitu in public versus in private. Barang in public adalah barang yang digunakan di tempat umum atau mudah terlihat orang lain, seperti mobil, jam tangan, atau pakaian. Nah, karena terlihat, konsumen sering mempertimbangkan opini kelompok sosial dalam memilih merek, meskipun tidak terlalu dipengaruhi dalam hal memutuskan apakah perlu membeli produk itu. Sebaliknya, barang pribadi seperti hair dryer, catokan digunakan secara tertutup di rumah, sehingga tidak terlihat oleh orang luar. Karena itu, pengaruh referensi grup terhadap produk pribadi jauh lebih kecil dari baik dalam hal keputusan membeli maupun pilihan merek. Nah, gabungan dari dua matriks ini menghasilkan 4 kuadran dalam tabel yang bisa kita lihat di slide ini. Yang pertama,
necessity in public. Nah, pengaruh terhadap produknya lemah dan terhadap mereknya kuat. Contohnya pakaian, jam tangan, mobil, sepatu. Dan yang kedua yaitu necessity in private. Pengaruh terhadap produk dan mereknya sangat lemah. Contohnya yaitu kasur, tisu, kulkas. Yang ketiga yaitu luxury in public. Nah, pengaruh referensi grup yang paling kuat baik untuk produk maupun merek. Contohnya aksesoris sepeda, ski salju, perahu layar. Dan yang terakhir yaitu luxury in private. Pengaruh terhadap produknya kuat dan terhadap mereknya lemah. Contohnya TV, treadmill, dan pembuat es. Nah, sebagai contohnya, jam tangan adalah kebutuhan publik karena penggunaannya terlihat orang lain. Maka, pilihan mereknya bisa dipengaruhi referensi grup, namun karena hampir semua orang sudah memiliki jam tangan, keputusan untuk membeli jam tangan itu sendiri tidak terlalu dipengaruhi oleh kelompok. Jadi, pemahaman terhadap dua matriks ini sangat penting bagi seorang pemasar. Untuk produk publik dan mewah, strategi pemasar bisa fokus pada membangun citra merek dan asosiasi sosial. Sementara untuk produk private dan kebutuhan, pendekatan yang lebih fungsional dan individual akan lebih efektif. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.